hadir dan juga Bapak dosen yang kemungkinan berhalangan hadir. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi kami, yaitu konsep kreatif dan penerapannya dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila di sekolah dasar. Nah, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Riris. Kepada Saudari Riris kami persilahkan. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Izati Herina dengan NIM akhir 084 sebagai moderator. Saya Elma Cecilia Pablo dengan NIM akhir 079. Saya Aisyah Putri Jasmine dengan NIM akhir 071. Saya Deris Marisi Rosida Simarmata dengan NIM akhir 071. Saya Azaila Salma dengan NIM akhir 009. Baiklah, kami persilahkan kepada pemateri pertama kami, yaitu Saudari Riris, untuk memaparkan materinya. Yang pertama ada gagasan orisinal. Konsep kreatif dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila di sekolah dasar atau SD dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide yang baru, orisinal, dan inovatif dalam menyampaikan nilai-nilai Pancasila kepada siswa. Penerapan konsep kreatif ini penting untuk menarik perhatian siswa, mengembangkan pemikiran kritis, serta memperdalam pemahaman mereka tentang nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Ada beberapa contoh penerapan konsep kreatif dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila di sekolah dasar. Yang pertama, penggunaan metode pembelajaran interaktif, kegiatan diskusi kelompok. Sebagai contohnya, kegiatan diskusi kelompok, siswa dibagi menjadi kelompok kecil dan diberikan topik tertentu terkait dengan nilai Pancasila. Misalnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap kelompok mendiskusikan nilai Pancasila yang relevan dan menyusun presentasi kreatif dan menggambarkan bagaimana nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, proyek pembelajaran berbasis masalah. Siswa diberi tantangan untuk mencari solusi atas masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan nilai Pancasila. Misalnya, mereka dapat diminta untuk merancang kampanye anti-bullying di sekolah dengan berfokus pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila kedua. Proyek ini bisa melibatkan penelitian lapangan, wawancara, serta presentasi yang menggabungkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas. Yang ketiga, penggunaan media kreatif, contohnya membuat video edukasi. Siswa dapat diminta untuk membuat video pendek yang menggambarkan penerapan salah satu sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, misalnya depan gotong-royong. Yang keempat, storytelling dan drama. Menggunakan teknik bercerita untuk menyampaikan pesan moral yang terkandung dalam Pancasila. Misalnya, mengajak siswa untuk membuat cerita pendek atau drama tentang seorang tokoh yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila, seperti cerita tentang seorang pemimpin yang adil atau seorang teman yang membantu teman lainnya dalam kesulitan. Yang kelima, kegiatan ekspresi seni. Kegiatan ini menggabungkan seni visual atau musik dalam pembelajaran Pancasila. Misalnya, siswa dapat menggambar atau membuat kolase yang menggambarkan sila-sila Pancasila atau membuat lagu yang berisi pesan-pesan dari Pancasila. Seni sebagai sarana ekspresi dapat membantu siswa lebih meresapi nilai-nilai Pancasila dalam cara yang menyenangkan dan penuh makna. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Riris yang telah memaparkan materinya tentang gagasan orisinal. Materi selanjutnya yaitu karya dan juga tindakan yang orisinal yang akan disampaikan. Langsung deh, kalian potong dewe. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Riris yang telah memaparkan materinya tentang gagasan orisinal. Pemateri selanjutnya yaitu Saudari Naila, kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Di sini ada
HP. Berikan dalam pendidikan. Berikut adalah beberapa proses kreatif dan penerapannya yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam mata pelajaran PKN di sekolah dasar. Yang pertama, proyek karya tulis dan presentasi original. Gagasannya, mahasiswa dapat memandu siswa SD untuk membuat proyek karya tulis tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka. Karya tulis ini dapat berupa esai bahkan tulis yang mengajarkan tokoh yang mengamalkan Pancasila dalam berbagai situasi. Penerapannya, mahasiswa memberikan bimbingan dalam merancang alur cerita yang tradisional, memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan dan ide mereka sendiri tentang Pancasila. Setelah itu, siswa mempresentasikan karya mereka dengan cara kreatif, misalnya melalui pembuatan video. Yang kedua, pengembangan game edukasi Pancasila. Mahasiswa dapat merancang game edukasi berbasis nilai-nilai Pancasila yang dapat dimainkan oleh siswa SD di kelas atau di rumah. Game bisa berupa teka-teki, kuis, atau permainan papan yang melibatkan unsur-unsur nilai Pancasila. Penerapannya, mahasiswa mengajarkan siswa cara bermain game sambil mendekati pemahaman mereka tentang sila-sila Pancasila. Membuat permainan mencari Pancasila di mana siswa harus menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tantangan terkait dengan setiap sila untuk melanjutkan ke level berikutnya. Yang ketiga, proyek komunitas atau aksi sosial. Mahasiswa dapat merancang proyek aksi sosial yang melibatkan siswa SD dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan mereka. Contohnya, proyek bisa berupa kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan atau kampanye clean di sekolah. Penerapannya, mahasiswa membantu siswa merancang, melaksanakan dan merefleksi kegiatan tersebut. Melalui aktivitas ini, siswa belajar tentang pentingnya menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan nyata seperti gotong royong dan keadilan sosial. Terima kasih. Saya Aisyah. Sama nih. Kayak mana? Baiklah, terima kasih kepada pemateri kita Saudari Naila yang telah memaparkan materinya tentang karya dan juga tindakan yang original. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Aisyah dan juga Oke, dikat berarti dikat berarti ya. Salah. Kayak mana sih? Tapi tenang aja lah. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Saudari Naila yang telah memaparkan materinya yang berjudulkan karya dan juga tindakan yang original. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Elma dan juga Aisyah. Kepadanya kami persilakan. Berarti aku tadi dilanjutkan Saudari Naila. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sudahlah, bukan aku berarti Naila. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Saudari Naila. Yang keempat, penerapan pembelajaran tematik dengan seni. Gagasannya, mahasiswa dapat memanfaatkan seni seperti lukisan, musik, atau teater untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila secara kreatif. Penerapannya, mahasiswa mengarahkan siswa untuk merancang karya seni yang sesuai dengan nilai yang ingin mereka sampaikan, seperti menggambar bersama tentang toleransi antar agama. Yang kelima, pembelajaran berbasis masalah. Gagasannya, mahasiswa dapat menciptakan situasi problem solving di kelas yang mengharuskan siswa untuk menerapkan nilai Pancasila dalam mencari solusi. Misalnya, mahasiswa bisa memberikan skenario masalah yang berhubungan dengan isu sosial atau moral dan meminta siswa untuk menyelesaikannya berdasarkan sila-sila Pancasila. Penerapannya, mahasiswa mengarahkan siswa untuk berdiskusi dan menyelesaikan masalah secara kelompok, seperti mencari solusi terhadap konflik teman kelas atau masalah di lingkungan sekitar. Yang keenam, kegiatan musyawarah dan demokrasi mini. Gagasannya, mahasiswa dapat menyusun kegiatan musyawarah dalam kelas yang meniru proses demokrasi seperti yang diajarkan dalam Pancasila. Misalnya, mengadakan pemilihan ketua kelas dengan cara musyawarah untuk mufakat. Penerapannya, mahasiswa memberikan penjelasan kepada siswa tentang pentingnya musyawarah dan mufakat pada
Baiklah, terima kasih kepada Saudari Naila dan juga Elma yang telah memaparkan materi kita pada hari ini, yaitu karya dan juga tindakan yang original. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Aisyah. Kepada Saudari Aisyah kami persilakan. Ada beberapa cara lain untuk murid agar memiliki keluasan berpikir dalam menghadapi masalah. Yaitu satu, latihan pemecahan masalah. Masalah dalam tugas baik individu maupun kelompok memerlukan pemikiran kreatif dan solusi inovatif, juga yang memerlukan analisis dan evaluasi. Ajarkan mereka cara mengumpulkan informasi, menganalisis data dan membuat keputusan berdasarkan fakta. Lalu mengembangkan kemampuan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari berbagai alternatif solusi. Ada dua, stimulasi kreativitas. Guru bisa memberikan dukungan dalam menghasilkan gagasan-gagasan baru dan berbeda. Mendukung metode seperti brainstorming, permainan peran atau proyek-proyek kreatif untuk merangsang kemampuan mereka dalam berpikir keluasan. Ketiga, latihan berpikir lateral. Berpikir lateral adalah kemampuan untuk melihat satu masalah dari berbagai sudut pandang dan menemukan solusi yang tidak biasa. Hal ini melatih mereka untuk berpikir out of the box dan berpikir secara kreatif dalam mencari solusinya. 4. Belajar dari kesalahan. Ajarkan murid untuk melihat kegagalan atau kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Jadi berani mencoba hal-hal baru tanpa takut salah dan mengeksplorasi berbagai pendekatan meskipun ada resiko gagal. Dengan menghadapi dan memperbaiki kesalahan, mereka akan belajar untuk berpikir secara fleksibel dan adaptif. 5. Beri umpan balik. Umpan balik yang konstruktif tentang kemampuan berpikir mereka bisa meningkatkan dan mengembangkan keluasan berpikir melalui umpan balik dan positif dan negatif. Demikianlah hal yang bisa dilakukan untuk melatih keluasan berpikir baik. Dalam mencari alternatif solusi permasalahan, membimbing proyek kelompok adalah salah satunya. Karena dalam kerja kelompok, para murid bisa melatih banyak hal yang bisa mereka. Baiklah, sekian dari saya. Baiklah, rekan-rekan sekalian, sudah kita sama-sama simak materi-materi yang telah disampaikan oleh para pemateri. Agar pemahaman kita tidak terhenti di materi ini saja, kita akan membuka sesi diskusi. Nah, di mana di sini teman-teman sekalian boleh bertanya, menanggapi dan juga menambahkan materi yang mungkin kami kurang dalam penyampaian. Baiklah, kami buka sesi pertanyaan. 3 pertanyaan tercepat akan kami terima. Aku udah pernah nanya. Tegak, itu kan nampak itu. Baiklah, boleh turun tangannya terlebih dahulu. Hitungan ketiga, boleh tunjuk tangan. Yang pertama kali yang akan kami pilih. Sudah? Sudah. 3. Fitri, silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Zara dengan NIM A1D12475. Saya akan bertanya, apa saja tantangan dalam menghasilkan gagasan yang orisinal? Apa saja tantangan dalam menghasilkan gagasan yang orisinal. Tidak ada pakai O dan orisinal. Baik, terima kasih Saudari Fitri. Pertanyaan selanjutnya. Kalau layu udah apa-apa. Hitungan ketiga. Matikan 3. 1, 2, 1, 2, 3. Aku. Pelan-pelan. Baik, kami beri kesempatan kepada Saudari Nisha. Nisha. Jangan nangis. Bagaimana kalian mencegah atau menghadapi tantangan yang ada? Kan ini yang ini mencegahnya. Mencegah tantangan tersebut. Bukan pertanyaannya ya.
Pertanyaan selanjutnya kami beri kesempatan kepada rekan-rekan yang belum pernah bertanya. Aku. Ada yang ingin bertanya? Bisa. Aku belum pernah nanya. Tolong. Aku nggak bisa dikasih terserah. Aku B. Aku B. Laki-laki ada yang tanya. Woi, aku udah pernah nanya. Kamu nanya nggak? Kok cowok sama cowok? Oh, ini kedua. Tahu nih, kau pikir nakal apa tidak? Pantas lah. Kayak cowok itu. Bukan kelompok. Tahu ini semua kau like. Pertanyaan selanjutnya kami berikan kepada saudari Rizka. Silakan. Aku udah dipilih. Maka saya akan menarik dengan dipakai proses Rizka. Bukan. Ini Tanya tantangan. Cara mencegah. Nah, saya mau tanya apa saja contoh konkret pengaplikasian karya dan tindakan yang Original semua. Banyak tuh materi. contoh konkret apa? Bisa contoh pengaplikasian. Contoh pengaplikasian. Terima kasih kepada saudari Rizka yang telah mengajukan pertanyaannya. Berikan kami kesempatan untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Ini dia Bella, Bella, di sana kasih es krim. Mau dah? Jadi pause ya? Bisa, sudah di pause. Belum? Pause. Ayo ini dulu deh. Enggak dia. Kenapa tidak kasih? Celana ayam pipi. Sudah. Baiklah, pertanyaan dari saudari Fibri di sini akan dijawab oleh saudari Aisyah. Kepada saudari Aisyah kami silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi. Pertanyaan ini adalah apa saja tantangan dalam melakukan gagasan Udah bisa di aku. menghasilkan gagasan yang original bisa menjadi tantangan karena Dimoy. beberapa faktor, yaitu satu, pengaruh dari gagasan yang ada. Banyak gagasan baru terinspirasi atau dipengaruhi oleh karya-karya sebelumnya. Hal ini dapat membuat sulit untuk membedakan apakah sebuah gagasan benar-benar orisinal atau hanya variasi dari sesuatu yang sudah ada. Lalu ada keterbatasan perspektif, pengalaman, latar belakang, dan sudut pandang individu seringkali membatasi kemampuan untuk berpikir di luar pola pikir atau apa yang sudah dikenal. Lalu tiga, ada tekanan untuk inovasi cepat, yaitu dalam dunia yang serba cepat, tuntutan untuk menghasilkan ide-ide baru seringkali menekan protes kreatif yang dapat memengaruhi halaman dan originalitas gagasan. Baik, saudari Fibri, apakah bisa diterima atau ada sanggahan dari Anda? Tidak, baiklah. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh saudari Riris. Kepada saudari Riris, kami silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nisha Hanif, yaitu sebagai calon guru bagaimana cara mencegah tantangan dalam menghasilkan gagasan orisinal. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas. Misalnya menciptakan suasana kelas yang aman di mana siswa merasa bebas untuk mengeksplorasi ide-ide tanpa takut salah. Yang kedua, mengajarkan keterampilan berpikir kritis dengan cara mengajarkan siswa memisahkan masalah dengan cara yang baru. Yang ketiga, menyediakan waktu dan ruang untuk refleksi. Lalu yang keempat, memberikan tantangan yang relevan dan menarik, namun tetap harus sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa.
Lalu yang kelima, mengintegrasikan berbagai sumber pengetahuan dengan menggabungkan informasi dari berbagai disiplin ilmu, budaya, dan pengalaman untuk menciptakan gagasan yang lebih orisinal. Merefleksikan itu contohnya bagaimana? Bagaimana? Yang merefleksikan diri dan gimana? Bagaimana? Mengulas kembali materi yang sudah kita bahas. Siap, salah. Baiklah, akan saya tambahkan bagaimana cara merefleksi. Nah, jadi di dalam suatu kelas, apabila kita sebagai guru, di bagian akhirnya itu yang bagus itu adalah kita itu merefleksi bagaimana kegiatan pembelajaran kita sebelumnya. Apakah kegiatan pembelajarannya dari penyampaian materi, kemudian pemahaman kepada siswa, pendekatan kepada siswa itu sudah baik atau belum. Nah, jadi di akhirnya itu kita itu perlu adanya tahapan refleksi. Jadi bagaimana pembelajaran ini tuh bisa lebih baik ataupun pembelajaran itu bagaimana. Jadi pembelajaran itu bisa lebih baik ataupun lebih buruknya. Jadi kita tahu ke depannya kita bisa memperbaiki kesalahan kita pada hari ini. Jadi tujuan dari merefleksi itu tadi sebagai itu. Teman Terima kasih. kontonnya itu ya semua. Begitu apa? Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh saudari Elma pada saudari Elma. Silakan. Baik, terima kasih. Kita akan menjawab pertanyaan dari saudari Teman, Bapak Tika. apa saja contoh konkret pengaplikasian dari gagasan original? Contohnya seperti yang pertama, proyek karya tulis dan presentasi original. Yang kedua, pengembangan game edukasi Pancasila. Lalu proyek komunitas atau aksi sosial. Yang keempat, penerapan pembelajaran tematik seni. Lalu pembelajaran berbasis masalah, kegiatan musyawarah dan demokrasi ini, penggunaan teknologi untuk pembuatan presentasi Pancasila, cerita bergambar atau foto Pancasila, dan yang terakhir ada dialog dan debat Pancasila. Jawaban tapi ada nama. Baiklah, apakah bisa diterima oleh saudari Rizka? Ada sanggahan? Terima kasih. Baiklah, berakhirnya sesi diskusi pada hari ini. Sesi selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan materi pada hari ini yaitu tadi kita sudah sama-sama membahas tentang pentingnya penerapan konsep kreatif dalam pembelajaran Pancasila di sekolah dasar. Nah, konsep kreatif ini tidak hanya berfungsi untuk menjadikan pembelajaran itu lebih menarik dan juga menyenangkan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan pemahaman dan juga penghayatan siswa terhadap nilai-nilai Pancasila. Beberapa poin yang dapat kita petik yaitu poin pertama, pentingnya konsep kreatif kita sebagai seorang guru, kemudian metode dan strategi pembelajaran yang sangat berfungsi untuk kita ke depannya, kemudian bagaimana contoh-contoh penerapannya kepada siswa, dan tantangan dan juga solusi apa saja yang bisa kita dapatkan dari materi yang telah kami sampaikan. Nah, dengan demikian, penerapan konsep kreatif dalam pendidikan Pancasila di sekolah dasar diharapkan dapat memperkuat fondasi, karakter dan juga moral siswa, serta menciptakan generasi penerus yang tidak hanya memahami, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka. Melalui upaya ini, diharapkan pendidikan Pancasila dapat berkontribusi secara signifikan dalam membangun bangsa yang berakhlak mulia dan juga berintegritas. Mungkin sekian dari